Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Kamis 8 Juni 2023. Kiranya semua kita dalam kondisi baik dan sehat dan menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Allah untuk kebaikan dan kasih kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Hari baru Tuhan karuniakan hari ini, di hari Kamis 8 Juni. Terpujilah Tuhan, dan pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan untuk menjadi pegangan kami menjalani kehidupan hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus dimampukan untuk mengerti kehendak Allah dan dimampukan juga untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Tema kita, aneka karunia dari Allah. Saudara-saudara, mungkin masih banyak kita mengingat peristiwa Meko. Nama tempat Meko dan nama dua orang anak yakni Selvin dan Moko telah menjadi pengingat untuk masa tertentu mengenai peristiwa kesembuhan secara ajaib dari sejumlah orang yang sudah lama menderita sakit. Terlepas dari silang pendapat yang terjadi selama dan sesudah waktu kejadian-kejadian di sana, memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujizat kesembuhan. Ayat 9 dari 1 Korintus 12 menyebut secara eksplisit adanya karunia untuk menyembuhkan di samping karunia-karunia yang lainnya. Semua adalah pemberian atau karunia roh. Masalah muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunia adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri. Maksudnya terbatas
dalam ruang dan waktu yang dikehendakinya. Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan manusia kemudian bermaksud mengelola dan memanfaatkan karena itu dengan maksud yang lain, lepas dari maksud atau penugasan dari Tuhan. Ketika manusia mulai mengelolanya untuk ragam kepentingan dan berpikir karunia itu menetap dalam diri seseorang, maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi atau hilang. Mungkin ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain, misalnya dengan model perdukunan, maka jelas roh akan mundur. Saudara-saudara, ingatlah selalu, ketika suatu karunia tidak lagi diterima dan dikembangkan sebagai karunia roh yang membawa kita mengaku Yesus itulah Tuhan, maka yang akan muncul adalah kesombongan dan kecemburuan. Kesombongan pada yang menerimanya dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya. Karena itu, tak perlulah cemburu pada yang lain, sebab masing-masing kita menerima karunia dari Sang Bapa. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syukur kita. Allah Maha Besar, Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Biar itu menjadi kekuatan dan pedoman menjalani kehidupan. Aneka karunia Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Untuk kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang menyatakan itu bagi masing-masing kami. Kami terus kembangkan demi untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kami boleh tampil dalam keangkuhan dan kesombongan, tetapi kami mau menyatakan di dalam kerendahan diri di hadapan Allah. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk hari ini dalam perjalanan siara kehidupan kami, melakukan tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas kami. Percaya Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai langkah kami. Berkati pemerintah, bangsa, negara kami, pemimpin kami, wakil rakyat, penegak hukum, dan aparat negara. Berkati mereka semua dalam tugas masing-masing dan berperan di tengah-tengah bangsa dan negara ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami mendoakan umat Tuhan dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi baik dan sehat, dalam kondisi sakit, Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan sadarkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan topang anak-anak-Mu. Dalam masa tua berkati orang tua kami, opa dan omah. Kami mendoakan saudara-saudara kami mencari pekerjaan, karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah, untuk anak-anak-Mu yang berjuang dalam pendidikan, berkati dalam perjuangan-perjuangan mereka. Ke depan mereka boleh raih sesuai dengan harapan dan cita-cita anak-anak-Mu. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Tuntunlah kehidupan kami hari ini dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur memuliakan Engkau. Kami bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi.